Semakin banyak setan muncul, suara mereka menjadi semakin keras. Sekarang berita bahwa mereka awalnya berjanji pada Feng Tianxing untuk merahasiakannya telah menyebar ke semua orang. Bahkan lebih cepat daripada Feng Tianxing secara pribadi mengirim seseorang untuk menyebarkannya. Ini sudah diharapkan ketika Feng Tianxing mengkonfirmasi berita tersebut. Dia secara khusus meminta untuk tidak menyebarkannya ke dunia luar. Tetapi setan-setan ini memiliki berita sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat menanggungnya sendiri. Dan mereka perlu menemukan seseorang untuk membedakan kebenaran apapun yang terjadi. Jadi penyebaran tidak bisa dihindari, dan di depan batu foto, keraguan mereka akan segera terhapus. Dibandingkan keduanya, Feng Tianxing jelas merupakan pilihan yang lebih cocok daripada Tuan Kota Luo. Jadi Feng Tianxing telah mendengar tentang situasi mereka saat ini. Hanya saja jumlah iblis di kota utama sangat menakutkan, dan pemindahan mereka ditakdirkan untuk menjadi proyek besar. 100 iblis ini hanya bertanggung jawab atas pendaftaran. Pada saat ini, mereka tidak dapat melakukan apapun kecuali merekam roster, dan mereka bahkan tidak dapat bersantai sama sekali. Anda harus merekam suara pendaftaran puluhan setan sekaligus dengan sepenuh hati. Jika Anda mendengarnya dengan jelas, Anda harus menuliskannya. Permintaan seperti itu, bahkan dengan kekuatan penuh di tahap tengah, sangat sulit untuk diatasi. Ratusan setan, setiap beberapa detik, mendaftarkan hampir 1000 setan dalam daftar. Dan kebanggaan setan-setan ini, setelah menandatangani perjanjian ini, mereka tidak akan pernah menarik kata-kata mereka. Setidaknya mereka pasti akan pergi ke Feng Tianxing. Lihatlah salah satu yurisdiksi lihat. Hanya dalam beberapa detik, ada hampir 1000 setan. Bahkan dengan kecepatan yang mengerikan, butuh siang dan malam untuk mendaftarkan semua iblis dalam daftar. Adapun transfer mereka, itu tidak berhenti sejenak. Hampir setelah pendaftaran, paling lama setengah jam, mereka berkemas dan berangkat dengan pasukan iblis. Jumlah yang begitu mengerikan pernah menghabiskan energi dari susunan teleportasi. Dan setan-setan ini tidak memenuhi harapan tinggi Feng Tianxing. Mereka memilih untuk pergi sendiri daripada mengambil susunan teleportasi. Proses ini akan memakan waktu setidaknya 1 bulan, dan iblis dengan kekuatan lebih rendah akan membutuhkan waktu lebih lama. Tapi mereka tidak takut kesulitan di sepanjang jalan. Bukan untuk hal lain, hanya karena mereka melihat wajah jelek Tuan Luo. Setan memang lebih mau mengikuti yang kuat, tapi mereka masih bisa memahami kebenaran. Sekarang Tuan Luo tidak berniat untuk sepenuhnya bersatu dengan Laksamana untuk melawan kehampaan. Dia ingin menanggung kejahatan dengan imbalan ketenaran dan prestise sementara. Pilihannya bukanlah pilihan setan-setan ini. Hanya dalam 1 hari, 9 dari 10 rumah tangga telah kosong di kota utama yang semula subur. Feng Tianxing sedikit terkejut dengan kemampuan mobilisasi yang begitu mengerikan. Kali ini tampaknya benar-benar mengevakuasi sarang Tuan Kota Luo. Melihat iblis yang tersisa, mereka semua punya alasan untuk tinggal di sini. Dan avatar Feng Tianxing bahkan berinisiatif untuk menghibur mereka. Memberitahu mereka untuk tidak menganggap masalah ini terlalu serius. Dengan demikian, prestise Feng Tianxing sekali lagi diwariskan sebagai keajaiban. Setan yang tersisa sangat berterima kasih, karena mereka tidak memiliki cara untuk mengikuti Feng Tianxing sekarang. Meskipun iblis yang pergi ini tidak mengatakannya secara langsung, penghinaan di mata mereka terbukti dengan sendirinya, yang membuat iblis yang tersisa sangat tertekan. Besar. Ketika mereka hendak pergi, Feng Tianxing meyakinkan mereka dan berkata bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk bertarung bersama lagi di masa depan. Dengan cara ini, secara langsung merebut hati para iblis yang tersisa di kota utama. Merupakan kesempatan langka bagi ras iblis untuk memiliki pelatih yang memahami mereka dengan cara ini. Setan tidak pernah takut mati, juga tidak takut berkorban. Apa yang mereka takuti adalah pengorbanan yang tidak berarti. Menilai dari kinerja bawahan Feng Tianxing hari ini, mereka layak untuk diperjuangkan bersama. Terutama ketika mereka akan pergi. Feng Tianxing secara khusus meyakinkan mereka. Ingat pikiran mereka. Pada saat Feng Tianxing dan 100 orang pergi, iblis di kota utama telah mengubah arah pembicaraan. Ini semua tentang bagaimana menyelesaikan barang-barang di tangan Anda, dan pergi ke Feng Tianxing. Apa yang sedang kalian lakukan? Ketika kroni Tuan Kota Luo kembali ke kota utama, dia tidak menganggapnya serius ketika dia melihat kerumunan yang jarang. Melihat beberapa iblis berkumpul bersama, dia melangkah maju dan bertanya. Untuk sesaat, setan-setan itu memandangnya. Salah satu dari mereka bangkit dengan rasa jijik tertulis di wajahnya, dan pergi dari sini. Pada saat ini, para iblis yang mengirimkan perintah benar-benar bingung. Bagaimana situasinya? Melihat 2 iblis lainnya juga ingin pergi, iblis yang mengirim perintah buru-buru meraih salah satu dari mereka dan bertanya dengan baik. Apa yang terjadi di sini? Mozu yang diseret mencibir. Aku tidak berani mengatakannya. Jika aku mengatakannya, aku khawatir kamu akan memotongku di tempat, dan aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Aku tidak akan memberitahumu bahwa itu caraku, untuk menyelamatkan hidupku. Jika kamu benar-benar ingin tahu, pergilah ke Ningwu. Tanya saja, setan-setan yang menyampaikan perintah tertegun, dan reaksi setan-setan ini terlalu aneh.
Melihat sekeliling lagi, itu sepi. Baru pada saat ini dia menyadari keanehan masalah ini, dan buru-buru menemukan Ningwu. Di bawah Tuan Kota Xiaoluo, perlombaan iblis, Kandi, tolong undang Yang Mulia Ningwu untuk bertemu denganku. Ketika anak buah Ningwu keluar, mereka memasang wajah dingin dan membawa Kandi ke dalamnya. Ningwu tinggal di halaman belakang rumahnya, menatap air kolam di kejauhan, memikirkan kuncinya di sini. Menurut pendapatnya, meskipun Feng Tianxing sengaja mencorengnya kali ini lebih tentang menggambarkan kebenaran masalah tersebut. Lagi pula, gambar di batu gambar itu bukan palsu, dan semua karakteristik Lord Luo ada di sana. Karena itu bukan kebohongan, maka kata-kata ini adalah pemikiran sebenarnya dari penguasa kota Luo. Dan bertarung dengan klan iblis seperti itu, menyaksikan rekan-rekannya mati dalam pertempuran tetapi acuh tak acuh, semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi marah. Tuan kota Luo benar-benar terlalu banyak menipu orang. Jika dia berani kembali ke kota utama kali ini, aku pasti akan memotongnya untuk melampiaskan kebencianku. Jika bukan karena kesepakatan saat itu, Lao Zi pasti akan bisa bertarung dengan Laksamana Feng kali ini. Aku benci. Dengan tembakan telapak tangan di udara, air kolam yang damai tiba-tiba meledak dan langsung terciprat. Ningwu menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh untuk melihat Kandi yang telah kembali dengan tergesa-gesa. Apakah kamu tahu bahwa ketika kamu kembali kali ini, kamu hanya memiliki dua cara untuk pergi? Kandi membeku sesaat, lalu bertanya dengan hati-hati. Dua yang mana? Seperti yang dikatakan iblis sebelumnya, ketika dia datang ke Ningwu untuk menanyakan tentang informasi, dia tidak boleh berani memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang Ningwu. Sebaliknya, dia ingin bersikap hormat. Karena Ningwu berada di seluruh kota utama, satu-satunya yang dapat mengambil alih posisi penguasa kota dari kota utama adalah Ningwu yang berada di tengah-tengah kondisi tubuh yang hancur. Ada 2000 iblis terpercaya di bawahnya, semuanya berada di puncak kekuatan mereka. Apakah itu kekuatan atau gengsi? Itu sudah cukup untuk meyakinkan publik. Candi mau tidak mau menjadi berhati-hati. Saya juga meminta Tuan Ningwu untuk menjelaskan kepada saya mengapa hanya ada sedikit setan di kota utama. Mengapa mereka mengatakan mereka memiliki rahasia penting, tetapi mereka menolak untuk mengungkapkannya kepada saya.